Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Nabi Gatrin ki Pak. Ucil. Astri nggih. Sehat. Sehat nggih. Niki yang dalam hal ini akan mengajak Bapak untuk melakukan supervisi dengan metode kucing itu. Oke. Yang ingin menanyakan terkait dengan persiapan ketika Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas seperti itu. Ya, mohon dibantu Pak. Iya, siap Pak. Terkait dengan tujuan pembelajaran, apa sih tujuan pembelajaran yang Bapak sudah siapkan di kelas seperti itu? Iya. Jadi terkait dengan tujuan pembelajaran, jadi untuk kelas 7, jadi yang pertama itu tujuan pembelajarannya adalah memahami jadi perkembangan sejarah agama Hindu di India yang terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Weda, zaman Brahmana dan zaman Parsa. Itu aja yang pertama. Terus untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa? Capaian pembelajarannya? Untuk capaian pembelajarannya, jadi siswa mampu memahami terkait dengan hakikat sejarah agama Hindu seperti apa, kemudian perkembangan agama Hindu di India seperti apa, perkembangan agama Hindu di Nusantara seperti apa, dan yang terakhir adalah perkembangan agama Hindu di Bali. Berarti di sini anak-anak mengetahui perkembangan masing-masing agama di Indonesia di Nusantara. Ya, di Nusantara. Yang berikutnya strategi yang Bapak siapkan seperti apa untuk strategi pembelajarannya? Ya, jadi strategi pembelajarannya adalah menggunakan pembelajaran discovery learning ya. Jadi model pembelajaran discovery learning, jadi menggunakan strategi pembelajaran kelompok, jadi pembelajaran kolaboratif. Nanti di pelaksanaannya di strategi pembelajaran discovery learning itu mohon Bapak jabarkan singkat-singkatnya. Ya, singkatnya. Oke Pak, itu terkait dengan supervisi observasi terkait dengan pembelajaran Bapak di kelas. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti kita bertemu di pas observasi di kelas itu, belajar di kelas. Terima kasih Pak Asrid. Om Santi. Berdiri. Maturang panganjali. Om Swastiastu. Mengawali pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk ya. Baik, bagaimana kabar kalian? Siap, baik. Ya, sehat semua ya? Siap. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, dari ketua kelas gimana laporannya? Ada yang tidak hadir? Siap, sudah semua, Ustaz. Sudah semua ya? Nah, baik, untuk pelajaran kali ini di materi pendidikan agama Hindu dan edukasi. Jadi materi yang pertama itu adalah terkait dengan sejarah agama Hindu India ya. Jadi yang terbagi menjadi 3 zaman. Ya. Oke, jadi untuk untuk mengetahui kemampuan awal kalian, jadi Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan demikian. Nanti kalian bisa jawab nanti. Nah, jadi Bapak sudah sediakan di sini di dalam bola ini sebuah pertanyaan. Ya. Nah, oke, kita berdiri dulu semua. Jadi di sebuah game juga ya, juga nanti ketika Bapak lempar bola ini, yang menangkap bilang jos, ya. Jadi Mister bilang ekstra, yang menangkap bilang jos. Jadi pahami ya? Oke. Ekstra, jos. Ya, dibuka. Ya. Apa pertanyaannya? Agama. Ya. Coba jelaskan apa pengertian agama? Menurut saya agama adalah
suatu kepercayaan bagi seseorang Ya. seperti agama Hindu, agama Islam, Kristen dan lain sebagainya. Ya. Oke, bagus sekali. Jadi hakikat daripada agama itu adalah sebuah kepercayaan atau keyakinan. Oke, bagus. Coba lagi. Nah, jadi agama itu berasal dari kata gama ya, mendapat awalan A. Artinya gama itu artinya tidak pergi. Jadi agama itu adalah tidak meninggalkan sebuah kepercayaan atau keyakinan. Ya. Oke. Oke, ekstra? Jos. Ya, enggak. Hindu. Ya, Hindu itu artinya? Hindu merupakan suatu agama yang anut bagi masyarakat Bali. Ya, jadi Hindu adalah sebuah agama yang dianut dalam negara, salah satu agama yang dianut oleh negara kita, itu agama Hindu. Ya, nanti lebih lanjut kita akan pahami tentang sejarah agama Hindu. Hindu itu berasal dari mana? Gitu, ya, jadi kita bahas itu. Oke, apa lagi? Oke, udah mulai membuka ya. Oke, sekarang ini tambah sulit nih. Pak sulit ada ya. Oke, siapa yang ya ekstra? Jos. Oke, buka. Hubungan bangsa Dravida dengan bangsa Arya. Baik, setahu saya bangsa Dravida dan bangsa Arya itu berhubungan karena bangsa Dravida itu menghuni danau di India, tapi ditemukan juga oleh bangsa Arya. Nah, bangsa Arya itu ingin memiliki daerah tersebut untuk ditinggali sehingga terjadi peperangan. Jadi dari tes awal yang sudah saya berikan, jadi Bapak sudah bisa memahami bahwa pengetahuan kalian tentang sejarah agama itu sudah bagus. Ya, jadi sekarang Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran, ya. Nah, tujuan pembelajaran materi yang akan kita bahas. Jadi peserta didik atau siswa itu mampu memahami perkembangan agama Hindu di India pada 3 zaman, yaitu yang pertama zaman Beda, yang kedua zaman Brahmana, dan yang ketiga zaman Oke. Nah, jadi pembelajaran kali ini Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok. Karena pembelajaran ini menggunakan strategi pembelajaran discovery learning, model pembelajaran discovery learning ya. Jadi diskusi kelompok. Nah, jadi ini adalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bisa dipahami ya? Ya, Oke. Ya. Jadi untuk pertama, kalian kan sudah memahami kan, kalian sudah memahami sejarah agama Hindu itu seperti apa. Karena dia, jadi agama Hindu pertama kali berkembang itu adalah di India, yaitu tepatnya di lembah Sungai Sindu. Nah, jadi lembah Sungai Sindu di sini adalah merupakan peradaban. Jadi 2 bangsa, yaitu bangsa Dravida dan bangsa Arya. Nah, jadi dari peradaban ini menimbulkan sebuah akulturasi budaya, percayaan lembah Sungai Sindu yang berkembang menjadi agama Hindu. Nah, jadi bangsa asli daripada India itu adalah bangsa Dravida, bangsa yang berkulit hitam. Nah, kenapa kok sekarang kalau kita menonton dari India, kok kita lihat pemain India itu putih, ganteng-ganteng dan sebagainya. Itu tidak lain adalah akibat akulturasi kedatangan daripada bangsa Arya. Jadi bangsa Arya ini bangsa putih yang ganteng-ganteng gitu. Kemudian dia istilahnya berpadu berkolaborasi gitu istilahnya. Jadi sehingga terjadilah akulturasi budaya. Nah, namun dari peradabannya di sana, perkembangan agama Hindu di India itu dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama itu zaman Beda, zaman Brahmana, dan zaman bangsa. Untuk kelompok 1, jadi mendapat materi terkait dengan zaman Beda ya. Kelompok 2 terkait dengan zaman Brahmana. Kemudian kelompok 3 terkait dengan zaman bangsa. Ya, silakan kalian.
Setelah kalian berdiskusi dengan kelompoknya, nanti satu-satu Bapak akan tunjuk kalian untuk mempresentasikan daripada hasil diskusi kalian. Jadi kelompok pertama tentang zaman beda, kalian silakan nanti pilih siapa yang mau mempresentasikan. Dari kelompok kedua yang dapat materi zaman Brahmana, silakan didiskusikan siapa yang mau presentasi, dan yang kelompok tiga yang dapat materi Upanishad silakan yang mau presentasi, lalu untuk materinya dan diskusi. Silakan, mau presentasikan tentang zaman beda. Apa? Ya, lanjut untuk nomor B. Apakah bisa mempresentasikan dengan zaman berapa nanti? Diana bisa? Ya, silakan. Kan bawa hati kamu bicara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, Mister. Jadi berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kedua, yakni tentang zaman Brahmana. Jadi pada proses perkembangan agama Hindu di India dibagi menjadi 3 zaman, yakni zaman Veda, Brahmana, dan juga zaman Upanishad. Di zaman Brahmana ini berasal dari kata Brahman, yakni memiliki pengertian berupa doa yang diucapkan oleh para Brahmana. Pada zaman Brahmana ini ditandai dengan munculnya kitab Brahmana dan juga munculnya Brahmana sebagai pemimpin upacara atau ritual keagamaan seperti itu. Nah, untuk memudahkan melaksanakan ritual keagamaan atau melaksanakan yajna dalam zaman ini, maka dibuatlah yang disebut dengan kitab yang disebut dengan Kalpasutra, yakni aturan-aturan yang terdapat dalam yajna. Nah, kitab Kalpasutra ini juga dibagi menjadi 4 macam, yakni Srauta Sutra, Dharma Sutra, Gregreya Sutra, dan juga Sulwa Sutra. Yang pertama itu ada Srauta Sutra, menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan Agnihotra dan juga Desa Purana. Agnihotra ini adalah hari purnama dan Desa Purana ini adalah hari bulan mati seperti itu. Yang kedua ada yang disebut dengan Greya Sutra, di mana Greya Sutra ini memiliki atau memuat tentang aturan-aturan yajna yang dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah berumah tangga. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan Dharma Sutra, yang memuat tentang tata cara bertingkah laku dalam masyarakat. Dan yang terakhir ini ada yang disebut dengan Sulwa Sutra, di mana Sulwa Sutra ini memuat tentang aturan-aturan yang perlu diperhatikan tatkala ingin membangun bangunan atau tempat suci seperti itu. Nah, adapun ciri-ciri yang terdapat pada zaman Brahmana ini. Yang pertama, kita mengenal yang disebut dengan Pancasrada, yang terdiri dari Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan juga Moksa. Yang kedua, kita mengenal adanya tingkatan kehidupan yang sering kita sebut dengan catur asrama seperti itu. Ada kaum Brahmana, Ksatria, Vaishya, dan juga Sudra. Di mana kaum Brahmana ini berupa orang-orang yang memimpin upacara keagamaan seperti pemangku, sulingge, dan lain sebagainya. Dan kaum Ksatria ini seperti pemerintah atau bisa disebut dengan orang-orang yang bisa memimpin kita seperti polisi, presiden, TNI, dan lain sebagainya. Yang ketiga ini ada kaum Vaishya, di mana sering disebut dengan kaum pedagang. Dan yang terakhir ada kaum Sudra, yakni orang yang hanya bisa memberikan tenaga untuk sebuah pelayanan seperti itu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, kata saya ucapkan terima kasih.
perkembangan agama Hindu terkait dengan dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang ditanyakan, silakan. Terkait dengan materi yang disampaikan oleh Diana tadi, silakan. Mungkin tidak dipahami terkait dengan apa namanya catur asrama, terkait dengan apa namanya pilihan kota, pagaragan kontra dan sebagainya. Apakah dalam Hindu Bali itu mengenal pagaragan kontra atau tidak? Oke. Terkait dengan Kriya Sutra, ini dalam kehidupan rumah tangga. Silakan dari kelompok 1 dan kelompok 3 yang tanya. Ya, silakan. Belum ya? Oke. Tadi Diana menyinggung terkait dengan catur warna ya. Catur warna itu ada Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra ya. Nah, jadi catur warna ini Ksatria, Waisya dan Sudra. Nah, jadi Brahmana kan dia itu dari golongan Brahmana nih. Jadi dia itu terkait dengan berprofesi sebagai seorang apa namanya sungguh seorang pemangku Brahmana. Namun di Bali ini kan berdasarkan profesi ya catur warna profesi ya. Tapi kalau di Bali ada yang namanya catur wangsa ya. Catur wangsa itu sama bagiannya dari Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Nah, jadi yang berkaitan dengan catur wangsa di sini, yang namanya wangsa kan berdasarkan keturunan, berdasarkan garis keturunan. Jadi seorang Brahmana itu ya seorang yang bagus. Apakah boleh seorang Sudra atau seorang Najabu ini menjadi seorang Brahmana? Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Oke, itu saja terkait dengan diskusi kali ini ya. Terkait dengan diskusi kali ini. Di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi diskusi terkait dengan perkembangan agama ini pada zaman Weda dan zaman Upanishad. Nah, dari materi yang kita sampaikan tadi, kiranya sudah dipahami ya, mengerti dan kiranya sudah apa namanya memahami terkait dengan perkembangan agama Hindu pada zaman terakhir. Ya, semangat ya, semangat pagi. Pagi, luar biasa, semangat. Ya, tetap semangat ya walaupun ini tidak terbit, tapi semangatnya tetap semangat. Ya. Jadi dari materi yang sudah kita sampaikan tadi, memang materi sejarah agama Hindu ini sangat kompleks sekali. Dari materi tadi dapat bisa refleksikan bahwa sesuatu sudah karena perkembangan agama Hindu di India itu pertama kali ada zaman Weda, di mana Weda itu diwahyukan oleh para maharishi. Jadi para maharishi ini istilahnya sebagai penerima daripada wahyu. Weda itu dapat dibagi menjadi berapa? 4. Menjadi 2. Itu Weda Suci dan Weda Smriti. Ya. Jadi Weda Smriti artinya Weda yang Weda Smriti itu Weda yang bersifat original yang digunakan secara langsung oleh para maharishi. Kalau Weda Smriti berdasarkan data. ya, berdasarkan. Ya. Jadi keduanya ini tidak boleh dilakukan. Jadi Weda Smriti dan Weda Smriti tidak bisa istilahnya dibedakan. Keduanya memiliki kedudukan yang sama. Ya, disebut dengan dharma. Oke, itu saja materi yang bisa sampaikan di pertemuan kali ini. Untuk tes akhirnya, nanti kalian bisa kerjakan di Google Classroom ya. Jadi pertanyaannya ada 9.000 PPT, namun nanti kalian bisa buka di Google Classroom ya. Ya. Nah, dari 5 pertanyaan itu ada yang tidak bisa dimengerti? Bisa dijawab kira-kira demikian? Bisa ya? Bisa. Kalian kerjakan di Google Classroom. Ya. Berdiri. Mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Maturang Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Selamat sore Pak Alister. Nah, di sini kembali yang bertemu dengan Bapak, mau diskusi terkait dengan hasil observasi saya tadi di kelas bersama Bapak. Tadi Bapak kan sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Sekarang ingin yang koordinasi lagi
komunikasikan lagi terkait dengan pembelajaran tadi. Oke. Tadi saya melihat di sini ada 4 hal yang cermati terkait pembelajaran tadi. Ini pertama, pembelajaran berdiferensiasi dengan metode KSE, dan KSE itu kompetensi sosial emosional siswa sudah muncul di sana. Oke. Terus yang kedua terkait dengan pembelajaran dengan model discovery learning. Di sana juga yang sudah kelihatan Bapak itu sintak-sintaknya itu sudah jelas juga. Yang ketiga itu Bapak sudah melaksanakan pendampingan kelompok kecil. Di sana dalam pembelajaran tadi Bapak membuat kelompok-kelompok kecil seperti itu. Ada 3 kelompok kalau nggak salah Pak ini dalam presentasikan terkait dengan perkembangan sejarah agama Hindu seperti itu. Yang keempat, di sana juga yang temukan Bapak sudah merefleksi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas seperti itu. Nah, jadi di sini perlu yang kasih catatan terkait proses pembelajaran tadi. Di sini yang selaku supervisor atau pengamat itu ingin berbagi, Pak, berbagi pengalaman terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan seperti itu. Oke, yang pertama itu terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Di sini pelaksanaannya sudah bagus sekali. Di sana Bapak sudah menerapkan pembelajaran dengan diselingi dengan ice breaking dan juga ada game di sana seperti itu Pak ya. Ya sudah bagus itu, namun perlu ditingkatkan lagi. Kalau bisa di sela-sela kurang semangat di sana perlu dikasih ice breaking lagi Pak ya. Ya seperti itu. Nah, yang kedua terkait dengan pembelajaran dengan model discovery learning, ini sudah bagus Pak. Oke, sudah bagus. Sintak-sintaknya sudah semuanya muncul, sudah terlihat di sana dengan pembelajaran. Namun juga perlu diperhatikan ketika si anak menjawab pertanyaan dari Bapak, dan itu mohon diberikan motivasi yang penguatan seperti itu Pak. Dan itu perlu diingatkan lagi. Terus terkait dengan pendampingan kelompok kecil ini, kalau bisa nanti Bapak keliling dan samperin semua kelompok itu. Jadi itu yang terkait dengan pendampingan kelompok kecil. Dan yang keempat, yang rasa sudah bagus nanti refleksi pembelajarannya, perlu disampaikan, ditanyakan pada siswa apa sih yang mengesankan dari pembelajaran tadi seperti itu, perlu ditanyakan pada siswa. Kesannya, Ya, kendalanya, boleh juga kendalanya, kesannya. Terus tanyakan lagi untuk pembelajaran minggu depan apa perlu kita isi biar pembelajarannya menarik seperti itu. Dike Pak terkait dengan hasil observasi yang tadi di proses pembelajaran Bapak lakukan seperti itu. Pak Asril, itu saja yang bisa yang sampaikan. Semoga ini bisa menjadi rujukan dan bisa menjadi pengalaman Tiang juga sebagai supervisor, dan juga begitu juga Bapak sebagai guru yang diobservasi seperti itu. Kita di sini kolaborasi, saling berbagi lah ya Pak. Siap. Ya mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan sama Tiang. Terkait dengan pembelajaran ini kan menggunakan isu kelompok. Terkait dengan kontrol kelompok ini kan Pak Yuni melihat kurang kan dia. Jadi gimana efektifnya kalau kita sebagai guru ini kontrolnya biar bagus, tidak hanya tertuju pada kelompok, melainkan merata di. Ini kan pun kalau bisa
Bapak bisa keliling Pak G. Mungkin berapa menit di kelompok ini kita perhatikan atau perlu kita memberikan masukan kepada siswa dan seterusnya seperti itu Pak, keliling Bapak berapa menit dari durasi yang ada itu Bapak biar sempatkan mampir ke masing-masing kelompok seperti itu. Ya, ini ke masukan saking Titiani dari saya. Ya, ada lagi Bapak? Ya, Kamadan yang sudah paham terkait dengan yang terkait evaluasi tadi. Itu menjadi rujukan nantinya biar pembelajaran saya lebih bagus lagi. Ya, lebih menyenangkan dan berpihak pada murid Ya, gitu. itu ya, sesuai dengan kurikulum mereka. Ya, oke, terima kasih Pak Asri atas waktunya. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Om Santi 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 Om.